Dan termasuk maksiat-maksiat tangan adalah al-qatl, pembunuhan. Membunuh orang lain ini termasuk adalah dosa-dosa besar yang dilakukan oleh tangan. Wa fihi, dan di dalam pembunuhan itu al-kaffaratu, wajib untuk bayar kaffarah mutlaqan, secara mutlak. Maksud secara mutlak adalah baik itu menghabisi nyawa seseorang dengan disengaja ataupun tidak bermaksud menghabisinya, ataupun karena kesalahan yang tidak diduga. Karena menghabisi nyawa seseorang itu terbagi tiga. Ada kalanya amdun, yaitu memang secara sengaja. Definisinya adalah qasdul fi'li wasyakhsi bima yutrifu ghaliban. Bermaksud melakukan perbuatan pembunuhan dan bertujuan kepada seseorang dengan sesuatu yang memang dapat membunuh. Menikam dengan belati ke arah orang tertentu di bahagian yang membuat dia akan binasa, lalu kemudian orang itu meninggal dunia. Ini masuk dalam kategori amdun, menghabisi nyawa seseorang dengan disengaja. Ini dosa dan termasuk dosa besar, karena qatlun nafsi, membunuh suatu jiwa, termasuk dosa besar. Na'udzubillah. Walaupun itu adalah perkelahian, karena di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-qatilu wal maqtulu finnar. Orang yang membunuh dan orang yang dibunuh itu di neraka. Maka ada sahabat berkata, hadzal maqtul, hadzal qatil, fama balul maqtul ya Rasulullah. Ya, pembunuh memang disiksa di neraka. Bagaimana dengan korban yang dibunuh? Maka Nabi menjawab, innahu kana harisan ala qatli sahibih. Dia yang terbunuh itu juga berhasrat ingin membunuh orang yang membunuhnya, andai kata dia hidup. Sehingga sama, yang membunuh dan yang dibunuh dua-duanya di neraka. Ini jika saling berkelahi tanpa ada sebab, atau karena hanya sebab yang tidak dibenarkan oleh syariat. Adapun jika seseorang terbunuh karena membela kehormatannya, membela dirinya, membela hartanya, membela istrinya, maka itu termasuk syahid, tidak masuk dalam ancaman hadits al-qatilu wal maqtulu finnar, karena dia membela hartanya. Ketika ada orang ingin mencuri barang berharganya, lalu dia bangkit untuk melawan, ternyata dia kalah dan terbunuh, syahid. Atau ketika ada orang yang ingin menodai kehormatan perempuannya, baik itu istrinya atau anaknya, dia pun membela dan melawan orang itu dan kemudian terbunuh, syahid. Atau ada orang zalim tanpa tahu sebabnya apa, tiba-tiba ingin membunuhnya, dia mengelak, akhirnya dia terbunuh, syahid. Man qutila duna malihi fahuwa syahid. Barang siapa yang terbunuh karena membela hartanya, dia mati syahid. Ini tidak termasuk dalam hadis al-qatilu wal maqtulu finnar. Yang dimaksud dengan al-qatilu wal maqtulu finnar, yang membunuh dan yang dibunuh di neraka, adalah orang yang terlibat perseteruan tanpa sebab yang dibenarkan oleh syariat. Ada kalanya saling panas-panasan. Wah, kamu gak tahu apa? Saya ini adalah preman daerah sini. Emang kamu apa? Apa mau kamu? Bejual bener nih, tukari. Berantem akhirnya, bacok-bacokan, mati. Satu yang mati. Gimana nasibnya tuh? Di neraka. Yang bunuh sama nanti di neraka juga. Kalau dua-duanya mati, sama dua-duanya di neraka. Kenapa? Karena ini adalah pembunuhan murni yang disebabkan oleh kebatilan, sesuatu yang batil, bukan yang hak. Na'udzubillah min dzalik. Hindari itu.
Beda dengan ketika kita membela kehormatan, membela diri tanpa ada hak kesalahan, membela harta. Itu lain lagi ceritanya. Jadi ada jenis pertama daripada menghabisi nyawa seseorang disebut dengan amdan atau amdun, sengaja. Ini ada hukumnya nanti. Kemudian ada lagi syibhul amdi, serupa dengan kesengajaan, padahal sebenarnya itu tidak. Apa itu? Qasdus syakhsi wal fi'li bima la yutrifu ghaliban. Dia bermaksud ingin melukai seseorang. Perbuatannya dia memang ada tujuan seperti itu. Dan orangnya memang sudah dia tentukan targetnya. Tetapi dia tidak melukai dengan sesuatu yang bisa menghabisi nyawa seseorang kebiasaannya. Seperti misalnya ada orang dia ambil jarum, dia tusuk di tangannya, mati orang itu. Pakai jarum ditusuk di tangannya atau di bahunya, mati orang itu. Ini namanya syibhul amad. Hukumnya tidak sama seperti yang pertama, amad. Kenapa? Masa hanya dengan ditikam dengan jarum seseorang bisa meregang nyawa? Kan secara ghaliban kebiasaannya itu jarang terjadi. Sehingga syibhul amad agak sedikit ringan hukumannya dibandingkan dengan amad, sengaja, murni. Atau misalnya ketika memukul seseorang dengan rotan, tiba-tiba dia mati. Masa hanya dicambuk dengan rotan dia mati? Nah, ini kan di luar daripada kebiasaan yang terjadi. Sebab jika seseorang dipukul dengan rotan, tidak mungkin sampai meregang nyawa. Tetapi kenyataannya begitu misalnya. Maka ini juga masuk dalam kategori syibhul amad. Yang ketiga adalah al-khata' atau disebut juga dengan al-khata'ul mahdhu, kesalahan semata. Tidak ada maksud dari pelakunya dan tidak ada target tertentu. Seperti kecelakaan lalu lintas. Ada orang naik mobil, tiba-tiba ada orang mau nyebrang jalan, nggak tengok kanan tengok kiri, gelap ketabrak sama orang itu, meninggal dunia. Ini khotok namanya, salah, nggak dosa, salah soalnya. Khotok namanya, hukumnya pun lebih ringan daripada dua yang pertama tadi. Atau misalnya seseorang ingin memanah kijang, dia panah kijang, ternyata ketika dia melesatkan anak panah, tiba-tiba ada orang berlari, akhirnya kena orang itu, meninggal dunia. Gak apa-apa, orang dia tidak bermaksud melakukan perbuatannya dengan memanah itu kepada ulan tersebut. Dia hanya ingin memburu binatang targetnya yang sudah dia target, sudah akan dia panah. Ternyata ada orang lewat mendadak tanpa sepengetahuannya. Ini juga tidak dikategorikan sengaja. Itu disebut dengan khotok. Masing-masing nanti ada hukumnya. Alhasil, apapun bentuk dan jenis pembunuhannya, baik itu al-amdu al-mahdhu, yaitu murni kesengajaan tadi, ataupun syibhul amad, mirip dengan kesengajaan tetapi tidak, ataupun khata' al-mahdhu, memang kesalahan semata murni, itu wajib untuk kafarah. Apa itu kafarah? Wahya itqu raqabatin mu'minah salimatin, adalah memerdekakan budak perempuan yang mukminah yang selamat dari cacat. Kalau ada perbudakan, tetapi zaman sekarang sudah tidak ada perbudakan. Fa in ajaza, maka jika ia tidak bisa memerdekakan budak perempuan mukminah yang selamat daripada cacat, ya kayak di daerah kita nggak ada lagi. Apa? Shoma syahraini mutatabi'ain, maka dia berpuasa 2 bulan berturut-turut. Ingat
Ingat itu kafarahnya itu. Iya. Baik itu kita menghabisi nyawa seseorang atau menjadi penyebab meninggal dunianya seseorang dengan sengaja ataupun seperti sengaja ataupun kesalahan yang tidak diduga, wajib tetap untuk kafarah ini. Ini yang banyak dilupakan oleh umat Islam ketika dia menjadi penyebab wafatnya seseorang. Entah karena mereka tidak tahu, lantaran tidak belajar, atau lantaran tidak ada yang memberitahukan, atau memang mereka tahu tapi tidak mengamalkannya. Ingat itu. Jadi kalau seandainya ada orang naik sepeda motor atau mobil nabrak orang lain sampai meninggal dunia, wajib tuh kafarah. Tapi kan saya nggak sengaja, hatta nggak sengaja, mutlak ini wajibnya. Kafarah ini wajibnya mutlak, baik itu sengaja ataupun tidak. Jika kita menjadi penyebab wafatnya seseorang, wajib melakukan ini, memerdekakan budak mukminah yang selamat daripada cacat. Tidak buntung tangannya, tidak pincang kakinya, tidak buta matanya. Itu yang dimaksud dengan selamat dari cacat. Dengan cacat yang akan mempengaruhi kepada aktivitasnya. Kalau pincangnya sedikit-sedikit aja mungkin bisa dimaafkan. Tapi kalau pincangnya seperti orang yang buntung kakinya, misalnya budak tersebut, maka itu akan memperlambat amal atau aktivitasnya, berarti berpengaruh, tidak sah untuk dijadikan kafarah dalam memerdekakannya. Itu pun kalau ada, tapi di tempat kita, di daerah kita nggak ada perbudakan. Ya sudah, berpuasa 2 bulan berturut-turut. Ayo yang pernah dulu mungkin nabrak orang karena tidak sengaja, tetap kamu wajib untuk puasa 2 bulan berturut-turut. Kafarah itu namanya. Paham? Wa fi amdihi al-qisas, dan dalam menyengajanya, yakni menyengaja untuk menghabisi nyawa seseorang. Ini masuk dalam pembahasan yang pertama tadi, al-amdu namanya, sengaja. Itu wajib qisas. Al-anfusu bil anfus wal juruhu qisas. Nyawa dibayar dengan nyawa. Jika kamu menghabisi nyawa seseorang dengan sengaja dan orang itu sepadan dengan kamu, bukan budak, sama-sama merdeka, maka kamu juga harus dihukum mati. Qisas. Begitu hukum asal. Hati-hati, tidak cukup kalau hanya di penjara. Tidak cukup. Tapi ini 15 tahun, hatta 15 tahun. Ini seumur hidup loh, hatta seumur hidup. Karena hukuman orang yang membunuh adalah dihabisi juga nyawanya, qisas. Paham? Illa kecuali in afa anhu ala diyati au majjanan. Kecuali keluarganya memaafkan dia atas membayar diyah. Bayar diyah nggak apa-apa. Artinya keluarga ahli waris almarhum yang dibunuh tidak menuntut qisas, tapi mereka menuntut bayar diyah. Maka gugur tuntutan untuk mengqisas pembunuh tersebut karena dimaafkan oleh keluarga almarhum yang terbunuh, tetapi mereka wajib membayar diyah. Apa diyah itu? Ada yang namanya diyah nggak di sini? Diyah. Ya kalau Sa'diyah dipanggil diyah nggak apa-apa. Yang penting namanya Sa'diyah ya. Ini diyah. Diyah itu artinya adalah onta, 100 ekor onta. Nah, jadi kalau ada yang mengaran diyah, ngarannya diyah berarti artinya 100 ekor onta. Ada seikung lagi 100 ekor onta. Wajib bayar 100 ekor onta. Kepada siapa? Kepada keluarga almarhum. Oh, 100 ekor onta. 1 ekor onta itu tahu nggak harganya?
Ya kurang lebih mungkin 50 jutaan sampai 70 juta kali 100 hampir 1 M. Iya, 700 juta anggap ya, kali 100 700 juta. Dan itu ontanya macam-macam, tidak sembarangan, karena dia itu ada kalanya mughalladhah, ada kalanya mukhaffafah. Bukan najis aja ya yang mughalladhah dan mukhaffafah, dia juga ada yang mughalladhah dan mukhaffafah. Dia yang mughalladhah itu adalah onta yang dibagi 3. Maksudnya apa? Pertama adalah 30 ekor hiqqah. Apa? 30 ekor jaza'ah. 30 ekor jaza'ah. Apa jaza'ah itu? Onta yang berusia 4 tahun. Dan 30 ekor hiqqah. Apa hiqqah itu? Onta yang berusia 3 tahun. Berapa sudah? 60. Sisa 40. 40 itu apa? Khalifah. Nah, khalifah lain pulang nih artinya. Apa? Khalifah. Enggak pakai ya, khalifah. Apa arti khalifah? Onta betina yang hamil sebanyak 40 ekor. Ayo. Kalau khalifah lain lagi. Sayyidina Abu Bakar Siddiq khalifah Rasulullah. Khalifah pakai ya artinya adalah pemimpin. Tapi kalau khalifah onta yang hamil, itulah hebatnya bahasa Arab. Bahasa Arab ini panjang pendek itu berpengaruh loh dengan makna. Kalau Indonesia nggak apa-apa. Pisang, ya itu aja artinya. Ya. Tapi kalau bahasa Arab khalifah, pemimpin. Tapi kalau khalifah, onta hamil nih. Siapa nama pian? Nama ulun khalifah. Oh, onta hamil pian ini. Enggak, nama ulun khalifah. Nah, ini baru bagus. Hebat bahasa Arab ya? Hebat. Dikit aja kamu salah maknanya. Makanya baca Quran yang panjang pendeknya itu harus diperhatikan. Ya, takut nanti yang pendek dibaca panjang, yang panjang dibaca pendek, akhirnya merubah makna. Oh, paham? Jadi begitu. Itu namanya dia mughalladhah. 30 ekor onta yang berumur 4 tahun jaza'ah, 30 ekor onta yang berumur 3 tahun hiqqah, dan 40 ekor onta betina yang hamil. Itu tebusannya. Kalau nyari onta 100 ekor semeraut mungkin gampang, tapi kalau susunannya seperti ini sulit. Wah, ini kededa di wadah kita ini kededa bife onta. Kalau kededa onta bukan. Enggak, jangan ngada-ngada itu. Enggak ada sapi-sapian. Tetap onta dia itu. Apa? Kimahnya. Kimah itu nilainya. Jadi kayak apa caranya supaya kita tahu harganya? Tanya sama orang Arab. Orang Arab kalau onta yang berumur 4 tahun 30 ekor, kemudian yang berumur 3 tahun 30 ekor, dan yang hamil 40 ekor, itu berapa ya kira-kira? Hitung sama orang Arab. Ya 1,5 M katanya. Bayar kamu 1,5 M sama keluarganya. Ayo. Makanya jangan macam-macam. Au majjanan, atau cuma-cuma, dimaafkan secara cuma-cuma. Nah, ini lain lagi ceritanya. Jadi keluarga almarhum itu ingin diurus secara kekeluargaan. Jadi kata ahli waris almarhum, sudah kita urus secara kekeluargaan saja. Saya tidak menuntut kisos dan saya juga tidak menuntut dia. Yang penting kamu berubah misalnya. Baik sekali ini keluarganya kalau kayak gitu. Kamu berubah jadi orang baik, jadi orang taat. Nah, ini dia terbebas sudah dari hukuman, bebas dari kisos, bebas dari dia. Tapi kafarah tetap wajib. Ya, karena kafarah ini hakullah, hak Allah. Kalau tadi kisos, dia itu hakul adami, bisa gugur apabila dimaafkan oleh keluarga almarhum yang dibunuh.
Tapi kalau kafarah tetap puasa 2 bulan berturut-turut jika tidak bisa memerdekakan budak. 2 bulan berturut-turut artinya jika sehari batal, ulang dari awal lagi. Itu arti syahraini mutatabi'ain. Wa fil khata' wa shibhihi ad-diyatu. Nah, di dalam khata' dan shibhihi, yaitu yang serupa dengan khata', yaitu memukul orang pelan tapi orangnya mati. Ini shibhul khata', sama seperti khata'. Maka wajibnya adalah diyah saja. Wajib bayar diyah saja. Artinya tidak di kisos. Kada sengaja. Malah di kisos. Atau dipukul aja sedikit di bahu langsung meninggal. Gimana ini? Pian ulun pukul di bahu ndak ada mati kalau itu mati. Kan paham julun jadinya. Aja ini kan pembacaan enggak ada. Dipukul begini mati misalnya. Nah, ini kan bermaksud melakukan seseorang memukul seseorang tetapi dengan sesuatu yang tidak membuatnya sampai mati, tapi kenyataannya dia mati. Nah, itu syibhul amat namanya. Hukumnya sama dengan khata' juga. Maka wajib juga bayar diyah, tapi nggak usah di kisos. Apa diyahnya? Ya wahya mi'atun minal ibil, 100 daripada onta. Tadi dia ada juga yang mukhaffafah namanya. Apa itu dia yang mukhaffafah? Yang ringan. Kalau mughalladhah tadi kayak tadi itu. Iya. Ada lagi yang mukhaffafah, yang ringan. Itu dibagi 5 ontanya. Yang 100 tadi dibagi 5. 20 ekor jaza'ah, onta yang berusia 4 tahun. 20 ekor hiqqah, onta yang berusia 3 tahun. 20 ekor bintu labun, itu betina onta yang berusia 2 tahun. 20 ekornya lagi ibnu labun, jantan onta yang berumur 2 tahun. 20 ekornya lagi adalah bintu makhab, yaitu onta betina yang berusia 1 tahun. 20 ekor, jadinya 100. Itu disebut dengan mukhammas, dibagi 5. Kalau mughalladhah tadi disebut dengan musallasah, dibagi 3. Ya, 30 ekor yang umur 4 tahun, 30 ekor yang umur 3 tahun, dan 40 ekor yang hamil. Terserah mau umur berapa, yang penting hamil. Ini yang agak sulit, makanya disebut mughalladhah, berat. Tapi kalau yang mukhammasah dibagi 5 tadi, nggak ada hamil-hamilan itu. Cukup 20 ekor onta yang berusia 4 tahun, 20 ekor onta yang berusia 3 tahun, 20 ekor onta yang berusia 2 tahun yang betina, dan yang berusia 2 tahun 20 yang jantan, dan yang berusia setahun 20 juga. Jadi jadinya 100, 20 kali 5, 100. Itu hukum dalam Islam. Tapi negara kita negara demokrasi katanya, bukan negara Islam. Ya sudah, nggak berlaku hukum ini. Padahal ini hukumnya dalam Islam. Kalau ini diberlakukan, mikir orang kalau mau bunuh-bunuhan. Karena ini tidak diberlakukan, dikit-dikit sodok nih. Waduh, kayak banyak benar sudah menyodok kurang. Sodok nih. Kayak nyaman. Dosa besar itu. A'udzubillah. Begitu. Fidzakaril hurlil muslim, tentunya mi'atun minal ibil tadi, 100 dari onta tadi, apabila yang dibunuh itu adalah lelaki merdeka yang muslim. Wanisfuha, dan separohnya fil unta bagi wanita al hurrati yang merdeka, al muslimati yang muslim, separohnya. Jadi kalau yang dibunuh itu adalah perempuan, separuh laki-laki diahnya, 50 saja. Perempuan merdeka yang muslimah. Jadi kalau tadi 100 ekor onta, ini 50 ekor onta. Begitu seterusnya. Ada lagi nanti dia orang Yahudi, Nasrani, ada juga tuh diahnya. Kalau Yahudinya dan Nasraninya asli. Ada lagi budak, panjang pembahasannya. Karena ini bukan pembahasan tentang jinayah, ini adalah pembahasan tentang ma'asil yadain,
itu maksiat-maksiat dua tangan yang dilakukan oleh kedua belah tangan, maka kita berbicara seadanya saja. Kalau ini ada pembahasan khusus dalam fikih, namanya Kitabul Jinayat, bab yang membahas tentang jinayat. Apa jinayat itu? Jenayah, kata orang Melayu. Apa jenayah? Bukan jenazah. Jenazah mayat. Jenayah apa? Bahasa kita kriminal. Iya, pembunuhan itu kan kriminal itu. Jarimah, kata orang. Jinayah, tindak kriminal. Itu ada dibahas khusus di dalam babnya di kitab fikih. Luas fikih itu. Kamu kira fikih itu hanya membahas tentang thaharah, cara beristinja, cara wudu, cara sholat, puasa, haji dan zakat? Itu namanya fiqhul ibadat. Itu hanya membahas tentang fikih berkaitan dengan ibadah. Nanti ada lagi terusannya fiqhul muamalat, berkaitan dengan jual beli, utang piutang, sewa menyewa, gadai menggadaikan. Ada lengkap Islam ini. Setelah itu nanti ada lagi kitabun nikah, itu namanya fiqhul munakahat. Fiqhul munakahat yaitu fikih yang berkaitan dengan perihal pernikahan. Mulai dari nikah dibahas, mulai dari khitbah dibahas, mempelai laki dan wanitanya, sigat ijab qabulnya, saksi dan walinya. Nanti dibahas lagi hukum talak, mulai dari sharih dan kinayah. Nanti dibahas lagi hukum khulu', istri membayar kepada suaminya untuk dia diceraikan, itu namanya khulu'. Ada lagi namanya apa? Iddah, perempuan yang ditalak wajib iddah. Iddah itu macam-macam bentuknya. Ada iddatul wafah, ada iddatul talak, dan ada wanita yang wajib iddah dengan quru, ada wanita yang wajib iddah dengan melahirkan kandungan. Banyak itu pembahasannya. Kamu kira fikih itu selebar daun kelor? Makanya jangan sembarangan menyambat kulit. Habis bab nikah ada lagi nanti bab apa macam-macam. Ada bab nafkah dulu, ada bab hadonah. Hadonah itu hak asuh. Jika terjadi perceraian, siapa yang berhak mengasuh anak? Lihat dulu anaknya sudah mumayyiz apa belum. Nah, ini ada hukumnya dalam agama. Dari mulai lingkup ibadah sampai lingkup kehidupan sosial dibahas dalam Islam. Kamu aja yang tidak pernah mengkajinya. Akhirnya Islam dibilang tidak relevan di zaman sekarang. Siapa bilang tidak relevan? Kamu yang kurang ilmunya. Nanti ada lagi tadi Kitabul Jinayat, membahas tentang pembunuhan nanti situ. Ada lagi Kitabul Hudud, membahas tentang perzinahan, mencuri, minum-minuman keras, murtad, dibahas itu. Iya. Ada lagi bab qadaya wal ahkam. Qadhi itu siapa? Hakim itu siapa? Muhakkam itu siapa? Syarat-syarat jadi qadhi dan hakim apa saja? Qadhi yang sekarang ini nggak memenuhi syarat. Hakim sekarang nggak memenuhi syarat. Kalau kita pakai fikih qadaya wal ahkam, nggak ada yang memenuhi syarat. Ya, gelarnya aja. Qadhi, hakim, pengajar apa? Bukan pengajar apa? Jaksa. Namanya aja. Kalau ikut dengan apa yang disebutkan oleh para fuqaha, sulit mencari yang seperti itu. Wa an yakuna aliman bil kitabi was sunnah. Itu aja dulu, enggak usah yang lainnya. Harus mengetahui tentang kitab dan sunnah, Quran dan hadis, ahli tafsir dia, paham maksud setiap ayat-ayat, terutama yang berkaitan dengan ahkam yang muhkamat. Kalau nggak ngerti itu, ini jaksanya kadang nggak lancar baca Quran. Waduh, jadi jaksa ya. Baca kitabnya nggak bisa, an yakuna aliman bil arabiyah. Dia harus mengetahui tentang ilmu Arab, ilmu bahasa Arab. Nahunya paham, sharafnya ngerti, lugha arabiyah paham.
supaya dia dapat dengan ilmu alat itu memahami tentang kandungan hadis dan kandungan isi Al-Quran. Kalau dia tidak dilengkapi dengan ilmu alat, mana mungkin bisa memahami makna dan kandungan Al-Quran serta tafsir-tafsirnya. Begitu juga hadis. Jangankan disuruh baca kitab gundul, kitab nang berambut aja kada bisanya baca. Ada lancar, apalagi yang gundul nggak ada harakatnya. Saya bisa baca tuh. Bermula sholat itu adalah ibadah. Itu Arab Melayu, bukan itu yang dimaksud Arab gundul. Itu Arab Melayu. Anak TK juga bisa baca itu. Yang dimaksud Arab gundul Arab biasa, tulisan Arab asli, tapi nggak pakai harokat. Nanti nggak bakal bisa tahu harakatnya ini dhammah atau fathah kalau tidak tahu mubtada dan khobar, fa'il dan naibul fa'il, isim kana dan khobar inna. Karena ada istilah marfu'atul asma, ada mansubatul asma, ada makhfudatul asma. Isim-isim yang dirofa'kan, isim-isim yang dinasabkan, isim-isim yang dikhafatkan atau dijarkan. Nah, nggak ngerti saya, Bibi. Ya, ente nggak pernah belajar nahu, nggak ngerti. Mau jadi jaksa kayak gitu. Ya kalau dalam Islam nggak bakal bisa kayak gitu jadi jaksa. Adil, tidak pernah melakukan dosa-dosa besar. Ini jaksanya niat menerima riswah, sogokan. La'anallahu rasyiya wal murtashi. Allah melaknat yang menyogok dan yang menerima sogok. Jaksanya aja dilaknat sama Allah Ta'ala kadang. Menghukumi orang, oh kamu diputuskan, tok getur ente mal'un. Na'udzubillah min dzalik. Nah, itu yang dimaksud dengan apa namanya fikih. Ada lagi al-istirqaq, tentang perbudakan. Budak itu apa aja? Ada kalanya budak itu adalah al-qin. Qin itu adalah budak murni. Ada kalanya budak itu mukatab. Budak mukatab itu adalah yang dijanjikan merdeka oleh sayyidnya dengan syarat membayar kepada sayyidnya, tuannya, dengan nilai uang tertentu dan diberikan 2 tempo pembayaran atau 2 kali tempo pembayaran atau lebih. Begitu. Nah, mukatab ini nih yang berhak diberi zakat, yang dimaksud di dalam al-asnafus samaniyah, golongan yang 8, yang disebut dengan hamba saha. Ini budak mukatab ini, tidak semua budak loh yang berhak menerima zakat. Tidak. Ada budak-budaknya, yaitu adalah mukatab. Ada lagi namanya budak mudabbar. Mudabbar, apa itu mudabbar? Baru dengar. Nah, itu fikih itu. Mudabbar itu budak yang dijanjikan oleh tuannya merdeka jika nanti dia meninggal dunia. Fa idza muttu fa anta hurrun. Kalau saya mati kamu merdeka katanya. Ntar kalau dia meninggal si tuan, maka dengan sendirinya budak itu merdeka. Mudabbar. Ada lagi nama budak mustawladah namanya, atau disebut juga dengan ummul walad. Mustawladah adalah budak yang dihamili oleh tuannya sendiri sampai nanti punya anak, merdeka kalau tuannya meninggal. Boleh Beb menghamili budak? Boleh. Halal budak. Nikah dulu, nggak perlu nikah. Itu disebut dengan milkul yamin namanya. Makanya di dalam Al-Quran itu disebutkan alladzina yahfazuna furujahum illa ala azwajihim au ma malakat aimanuhum. Orang-orang mukmin itu menjaga kemaluan mereka daripada perbuatan keji, dari perzinahan, kecuali kepada istri-istri mereka, halal. Terus au ma malakat aimanuhum, yang dimiliki oleh tangan kanan mereka, yakni budak, halal, boleh, asal budaknya tidak bersuami. Paham? Kemudian kalau dia hamil dan nanti punya anak, lalu tuannya meninggal, merdeka itu budak dengan sendirinya. Itu disebut dengan mustawladah atau ummul walad. Nah, itu perbudakan.
Tapi sekarang sudah tidak ada perbudakan. Nih akhirnya nyari-nyari budak nanti akhirnya. Saya cuma nyari perempuan mau saya beli, saya jadikan budak. Nggak bisa, Bung, seperti itu. Pelacur namanya itu, bukan budak. Enggak, kan saya bayar seperti orang dulu beli budaknya, saya beli. Itu pelacur, bukan budak itu. Kamu ngelacur, bukan ngebudak. Paham? Budek ya, budek, nggak denger kamu. Tuli daripada larangan Allah Ta'ala, tuli daripada ancaman-ancaman Al-Quran dan hadis. Budek, bukan budak. Paham? Budak itu asal mula ada istilah perbudakan didahului peperangan dulu. Orang Islam berjuang membela agamanya dari penjajah kafir. Lalu orang Islam tadi menang dan mereka menawan wanita-wanita dan anak kecil. Karena di dalam Islam, di dalam jihad tidak boleh menghabisi wanita dan anak kecil. Itu dilarang dalam jihad. Dalam Islam, ketika jihad berperang, yang tidak boleh dihabisi adalah perempuan dan anak kecil. Ini mau jihad dibom semua. Nggak peduli yang mati perempuan anak kecil. Nggak peduli yang mati juga orang Islam kadang-kala. Jihad, kata jihad datang dari mana ini? Teroris itu, bukan jihad. Akhirnya Islam tercoreng gara-gara oknum-oknum jahil yang nggak paham agama ini. Ceritanya jihadnya di hotel, dibom hotelnya, mati semua yang ada di hotel. Padahal di situ tidak semuanya orang kafir, ada orang muslimnya juga. Dan orang kafirnya tidak semua laki-laki, ada perempuannya juga, ada anak kecilnya juga. Sedangkan di dalam Islam, konteks jihad itu ada aturannya. Jangan asal main bom-bom aja. Iya, apalagi sampai membunuh diri. Dia yang ikut-ikutan mati di sana. Biar apa katanya? Biar direbutkan bidadari. Bidadari mana yang merebutkan ente? Salah, kasihan. Didoktrin dengan ajaran yang tidak sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Jadi begitu, dilarang oleh Nabi, perempuan dan anak kecil jangan dibunuh. Akhirnya mereka nanti ditawan. Setelah ditawan, hakim nanti akan memutuskan, atau imam akan memutuskan satu di antara empat. Ada kalanya dibunuh saja, ada kalanya dijadikan tebus-tebusan, mufadah namanya. Ada kalanya dilepaskan secara cuma-cuma, al-mannu namanya. Atau yang keempat dijadikan budak. Mana yang paling aslah? Mana yang paling baik di antara empat? Itu nanti yang akan memutuskan imam. Kalau seandainya dihabisi saja akan membuat efek jerak bagi orang-orang kafir yang ada di sana, sehingga mereka menggenjot untuk menyerang kita. Dan mereka tidak meneruskan peperangan. Udah, habisi. Tapi ditawarkan Islam dulu, nggak langsung main-main habis-habisi saja, nggak. Ada aturannya semua itu. Makanya kalau orang alim, orang yang berilmu memimpin jadi imam, jadi hakim, nggak bakalan ada kriminal, nggak bakalan ada diskriminasi, kezaliman, tidak adil. Karena ada undang-undangnya semua dalam agama itu, ada aturan-aturannya, nggak asal main, nggak asal lakukan begitu saja. Halal darahnya, enak banget halal darahnya. Orang ziarah kubur dibilang halal darahnya, kasihan. Syiriknya. Tanya dulu, duduk dulu, maksudnya apa? Biar tahu, tabayun ya. Atau diserahkan cuma-cuma. Kalau itu adalah yang terbaik, lepaskan. Serahkan kembali mereka kepada keluarga mereka. Nanti mereka akan mengatakan, hebat orang Islam, sangat penyantun misalnya. Udah, jangan kita serang lagi. Keluarga kita saja yang dia tawan, yang ditawan mereka selamatkan begitu saja, mereka bebaskan begitu saja. Nah ini kan bagus. Atau tidak, kalau dibebaskan begitu saja nanti mereka akan tambah brutal. Mereka akan mengira kita lemah dan takut. Oh jangan dilepas. Apa? Tebus-tebusan saja. Maksudnya apa? Ada orang muslimin yang ditawan oleh orang kafir, dan di pihak orang muslim juga ada orang kafir yang ditawan. Sedangkan jumlah orang muslim yang ditawan banyak, sedangkan yang ditawan dari kalangan orang kafir sedikit. Lalu kita tukar-tukeran misalnya. Nah, kami akan bebaskan tawanan-tawanan kafir ini asal kalian membebaskan saudara-saudara kami muslim. Oh siap, itu namanya mufadah, tebus-tebusan.
Kalau ternyata itu juga tidak pas, karena misalkan tidak ada orang muslim yang ditawan di sana, sudah pilihan yang keempat itu yang terbaik, istirqaq. Disinilah asal mula terjadinya perbudakan. Akhirnya nanti siapa yang menawan ini kemarin? Oh fulan. Nah, kata imam, ambil dia menjadi budak kamu. Sudah, jadi budaknya dia itu. Kalau perempuan, ya halal kalau dia tiduri. Dan anaknya nanti akan bernasab kepada dia. Nah, itu disebut dengan mustawladah nantinya. Nah, itulah sejarah perbudakan. Jika budak itu tidak dimerdekakan oleh tuannya, apalagi laki-laki, nanti dia menikah, punya anak, anaknya budak lagi. Terus. Jadi kalau tidak dimerdekakan sampai berapa keturunan aja tetap jadi budak terus itu. Dan itu kayaknya di daerah kita Indonesia apalagi bisa kita katakan 99,000 sekian tuh nggak ada lagi budak. Ya, mau dibilang 100% takut ada. Jadi 99,9999 gitu. Paham? Kalau di daerah lain, mungkin di daerah Sudan atau di daerah Afrika atau Timur Tengah, mungkin ada sampai sekarang. Saya pernah dengar informasi ada katanya sampai sekarang untuk perbudakan. Katanya ada sampai sekarang. Wallahu a'lam. Dari awal turun-temurun nggak pernah dimerdekakan. Mungkin bisa jadi. Itulah fikih. Masihkah Anda mengatakan fikih kulit? Hah? Kalau Anda mengatakan fikih kulit, nggak perlu dipelajari, duduk di sini, kita tes dulu. Dari fikih ibadatnya, sampai fikih muamalatnya, sampai fikih munakahatnya, sampai fikih jinayatnya, sampai fikih hudud, bab qadaya wal ahkam, sampai istirqaq. Menyambat aja nggak ada hafal ulun. Ya sudah, jangan meremehkan fikih. Fikih itu ilmunya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tasawuf ilmu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tauhid ilmu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semua yang datangnya dari Rasulullah pasti hak dan benar. Semua yang datang dari Rasulullah adalah isi, bukan kulit. Nah, kamu itu apa yang kamu ajarkan? Jangan-jangan kamu yang kulit. Na'udzubillah. Wa takhtalifu sifatud diyati bihasabil qatli. Nah, dan berbeda-beda sifatnya diyah itu bihasabil qatli, tergantung dengan bentuk pembunuhannya. Ya, tadi sudah dibahas panjang lebar. Ya, bukan panjang lebar juga sih, sekilas itu baru. Itu pun sudah hampir sejam sekilas. Apalagi panjang lebarnya. Nah, paham ya? Itu belum diyah Yahudi, belum diyah Nasrani nanti, belum diyah budak, ada lagi. Cuman ini bukan babnya. Ini yang kita bahas tentang ma'asil ya, yadain, maksiat-maksiat kedua tangan. Jadi takhtalifu, berbeda-beda, sifatud diyati, sifat-sifat dan bentuk-bentuknya diyah bihasabil qatli, tergantung dengan bentuk pembunuhannya. Ada kalanya diyah tadi mughalladhah, maka musallasah. Diyah mughalladhah ini apabila pembunuhan itu terjadi di bulan haram. Bulan haram kan 4. Asyharul hurum itu kan ada 4. Minha arba'atun hurum. Apa? Bulan Rajab. Kemudian bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Kalau di situ terjadi pembunuhan, diyahnya mughaladzah itu. Yang 30 ekor umur 4 tahun onta, 30 ekor umur 3 tahun onta, dan 40 ekor yang hamil tadi. Tapi selain bulan itu mukhammasah namanya, yang dibagi 5, 20 tadi. Atau tidak di bulan haram, tidak di bulan Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram, tetapi di tanah haram dia melakukan pembunuhan itu. Di mana di tanah haram? Mekkah dan Madinah. Al-Haramul Makki dan Al-Haramul Madani. Itu mughaladzah juga. Atau tidak di bulan haram, tidak di tanah haram, tetapi zawil arham, kita punya ikatan tali kekerabatan dengan orang itu, punya rahim, silaturrahim, punya hubungan kekerabatan dengan dia. Nah, sepupu sendiri dibunuh sama dia. Ini mughaladzah juga nanti. Na'udzubillah min dzalik.
Paham? Jadi tergantung bentuk pembunuhannya. Maka begitu juga diahnya, dan tergantung targetnya, apakah laki-laki dia ataukah perempuan. Kalau laki-laki 100 ekor unta dengan yang disebutkan tadi, kalau perempuan separuhnya berapa? 50 ekor unta. Berarti kalau dia mughalladhah untuk perempuan 15 ekor unta yang berumur 4 tahun, 15 ekor unta yang berumur 3 tahun, dan 20 ekor unta yang hamil betina. Ya. Kalau diahnya mukhaffafah, artinya tidak mughalladhah, 50 ekor unta berarti masing-masing 10 10 10. Yaitu jaz'ah unta yang berumur 4 tahun 10 ekor, hiqqah unta yang berumur 3 tahun 10 ekor, kemudian bintu labun unta betina yang berumur 2 tahun 10 ekor, kemudian ibnu labun unta jantan yang berumur 2 tahun 10 ekor, kemudian bintu makhat unta betina yang berumur 10 ekor, yang berumur 1 tahun 10 ekor. Jadinya 50 ekor. Ini untuk perempuan. Jika yang dibunuh itu adalah perempuan, separuhnya. Ya, separuhnya dia laki-laki. Kalau ontanya tidak ada lagi, tidak ada di daerah kita kan nggak ada onta, yaitu tadi duitnya aja bayar, duitnya. Bagaimana kita tahu harganya? Ya tanya sama orang Arab berapa. Setahu ulun ya sekitar 50-an sampai 70-an itu udah kisaran harganya. Kuda aja mahal, apalagi onta lebih besar dari kuda. Kuda itu ada yang 70 juta, ada yang 90, ada yang 100, ada yang setengah M kuda itu harga. Iya. Kok tahu Bib? Saya pengalaman. Saya punya kuda 5 ekor. Mau nunggang silahkan ke rumah. Kalau berani. Kalau nggak berani jangan, terjatuh, tendang sama dia nanti. Atau diinjak. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah nanti kita lanjutkan pelajaran yang berkenaan dengan maksiat-maksiat tangan di pelajaran malam Jumat yang akan datang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala peliharakan tangan kita dan seluruh anggota tubuh kita daripada dosa-dosa dan maksiat. Mudah-mudahan Allah lindungi kita, keluarga dan kerabat kita daripada segala bencana, malapetaka dan bahaya, dan daripada fitnah-fitnah yang bermunculan di akhir zaman. Allah peliharakan agama kita semua. Amin Allahumma amin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihatin jami'ah.